Assalamualaikum, saudara sebangsa dan setumpah darah saya, serta materi konten saya yang ada di negara tetangga Malaysia. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa membalas komentar-komentar di video-video saya satu persatu karena kesibukan kerja, tapi di sela-sela waktu luang saya juga membaca komentar-komentar di sana, meskipun saya tidak bisa membalas karena akan mengganggu pekerjaan saya. Uh, tapi ada yang ingin saya katakan hari ini ketika saya membaca komentar-komentar yang ada di video-video yang saya posting, saya bangga sekali karena saudara-saudara saya sebangsa dan setumpah darah saya sudah sangat minim menggunakan narasi-narasi yang Malaysiawi gitu ya. Dan kalau mereka Malaysia ya terserah aja gitu ya. Dan dari sana terlihat jelas bagaimana kualitas argumen kita dari Indonesia dan para bahan konten saya yang dari Malaysia yang berkomentar di sana, terlihat sekali bedanya ya. Mereka yang katanya orang ber-IQ tinggi dan suka melabeli kita ber-IQ gorila, di sana nanti terlihat. Ya kenapa saya senang? Karena sebenarnya ada dua hal ya kenapa saya di sini dari awal video ini saya katakan jangan menggunakan narasi-narasi rasis karena itu sangat Malaysiawi. Ada dua alasan penting kenapa saya katakan seperti itu. Alasan pertama adalah bahasa kita, bahasa Indonesia seperti ini yang saya gunakan berbicara, itu dulu dirancang oleh ahli-ahli bahasa kita ya. Kata-katanya itu disiapkan itu untuk satu percakapan ilmiah gitu atau berkomunikasi secara ilmiah, berkomunikasi untuk selain untuk ilmu pengetahuan saintifik gitu, tapi juga untuk sastra ya, untuk berbagai komunikasi terkait budaya gitu dan sejarah, pokoknya yang keilmuan seperti itu dan juga budaya ya. Untuk itulah bahasa kita dirancang, karena itulah kata-katanya itu dirancang untuk keperluan tersebut gitu. Bahasa kita, bahasa Indonesia, memang tidak sempurna. Tidak sempurna saya katakan kenapa? Karena para pakar bahasa kita yang membentuk bahasa ini, mengambil kosakata dari mana-mana dari seluruh Indonesia, itu tidak menyiapkan bahasa kita ini untuk digunakan dalam berkomunikasi untuk melepaskan hasrat emosi negatif dalam arti kata-kata rasis, kata-kata menghina itu, bahasa-bahasa seperti itu tidak disiapkan oleh para ahli bahasa kita ketika memasukkan kata-kata baru ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Jadi biasanya bahasa-bahasa yang diambil itu selain dari bahasa asing juga banyak dari bahasa daerah kita gitu yang masuk ke sana untuk memperkaya khasanah kosakata bahasa Indonesia untuk memudahkan kita berkomunikasi gitu ya, karena ada beberapa fenomena ataupun suatu bentuk umpamanya yang tidak ada di dalam kosakata sebelumnya yang dalam lingua franca Melayu, itu para pakar bahasa kita itu bersusah payah untuk mencari padanan yang paling mirip. Dan itu diambil dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia gitu. Dan saya pikir itulah kekayaan kita sebagai bangsa. Kita mempunyai begitu banyak bahasa sehingga materi yang akan dipakai oleh para ahli bahasa kita untuk dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu melimpah ruah gitu. Dan dari berbagai suku bangsa, bahkan suku bangsa yang kecil pun, suku kecil seperti kami yang bahasa Gayo yang hanya dituturkan kurang dari 500.000 orang juga ada yang masuk ke KBBI. Contoh saya seperti beberapa waktu yang lalu, kebetulan ujian anak saya tentang bahasa Indonesia gitu, ada kalimat rumpang gitu kan, nggak ada yang tahu gitu, ditanya ada nggak rumpang, saya ketawa, saya bilang itu kan bahasa kamu, rumpang itu bahasa Gayo, yang artinya gigi ompong, tapi bukan sekedar ompong, tapi ompong di antara dua gigi gitu, itu namanya rumpang di dalam bahasa Gayo gitu. Itu diambil menjadi bahasa Indonesia, dan bahasa lain seperti cengkung gitu, itu dari bahasa Gayo artinya. Dan saya yakin juga saudara-saudara sebangsa saya yang lain
Ketika berbicara bahasa Indonesia, ada beberapa kata yang familiar, mungkin diambil dari bahasa daerahnya, itulah bahasa kita, ya. Cuman ya itu memang kelemahannya bahasa Indonesia, seperti saya katakan tadi, bahasa kita tidak dirancang untuk bisa membuat kita itu seperti lepas gitu, sempurna untuk menyampaikan gagasan-gagasan bernada rasis gitu, atau menghina seperti itu. Itu tidak disiapkan dulu oleh ahli bahasa kita, sehingga ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, saya lihat di komentar-komentar ini, ditujukan untuk mengungkapkan emosi-emosi yang bernada rasisme, menghina seperti itu ya, seperti ada yang kurang pas gitu, seperti nggak cocok di situ umpamanya gitu ya. Seperti kalau orang gitu, laki-laki pakai kebaya gitu, nggak cocok gitu, bukan di situ tempatnya gitu, nggak pas gitu. Tapi sebaliknya, ketika yang berbicara itu Malaysia, orang Malaysia menggunakan bahasa mereka itu sepertinya begitu serasi gitu, pas gitu, nggak ada cacatnya gitu ketika mereka menggunakan bahasa mereka untuk mengungkapkan narasi-narasi rasis yang menghina, itu pas sekali kalau digunakan dengan bahasa mereka. Jadi ya seperti itu, kalau bahasa mereka itu digunakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan rasis yang menghina, itu pas sekali. Tapi sebaliknya, ketika bahasa mereka digunakan untuk satu perdebatan ilmiah, untuk sebuah karya sastra, itu malah terdengar janggal gitu ya. Kita dengar aja, karena bunyi bahasa mereka itu tidak pas kalau digunakan untuk sesuatu yang bernilai sastra, sesuatu bahasa yang indah gitu ya. Untuk keindahan-keindahan itu memang nggak pas bahasa mereka itu. Bunyi bahasa mereka memang tidak pas ya. Jadi memang tidak cocok. Kita dengar saja misalnya lagu-lagu mereka gitu, dari band-band mereka yang pernah kita dengar di sini, entah itu Search, Eka Matra, zaman dulu itu, siapa lagi, Wings. Mereka tidak menggunakan seperti mereka bicara sehari-hari. Mereka gunakan seperti bunyi-bunyi yang biasa kita ucapkan sehari-hari, seperti saya bicara ini gitu kan. Jadi Isabella adalah kisah cinta dua dunia gitu kan, nggak ada Isabella adalah kisah cinta dua dunia, nggak enak gitu. Jadi kalau untuk sesuatu yang indah, bahasa mereka itu nggak enak didengar gitu ya. Juga untuk menyampaikan gagasan ilmiah, jangankan kita yang mendengar ya, mereka sendiri nggak enak gitu menggunakan bahasanya untuk sebuah perdebatan ilmiah, sebuah gagasan yang bersifat konstruktif ilmiah gitu, mereka sendiri nggak enak. Makanya kalau untuk satu perdebatan seperti itu, mereka kalau tidak menggunakan bahasa Inggris, ya mereka pakai bahasa kita, bahasa Indonesia. Itu bahasa yang, karena berbeda dengan bahasa kita ya, bahasa kita itu yang setiap katanya dimasukkan ke KBBI itu, apakah yang diambil dari berkembang dari masyarakat, itu diseleksi dengan baik, dengan hati-hati oleh pakar bahasa kita, ya, oleh pakar bahasa kita, dimasukkan ke dalam KBBI gitu ya. Jadi bukan asal ambil. Makanya kita lihat bahasa kita itu rapih dia, rapih ketika mengatakan persen itu umpamanya kita katakan 100%. Kenapa persen gitu ya? Itu udah dengan pertimbangan-pertimbangan gitu. Ya beda dengan mereka umpamanya peratus gitu kan. Itu kan ngasal gitu, peratus, nggak pas gitu. Ininya nggak cocok, dicari genealogi itu nggak pas gitu. Jadi terus umpamanya seperti ketika ada fenomena teknologi baru, telepon genggam, tadinya handphone, apa ini handphone, ini tangan, itu nggak cocok. Jadi mereka berdiskusi dulu, yang pas itu ini teleponnya kan digenggam, jadi kita telepon genggam. Bandingkan dengan bahasa mereka, telepon bimbit, apa itu bimbit gitu, nggak enak juga dengarnya kan. Jadi banyak bahasa mereka itu sepertinya kesannya ngasal gitu diambil gitu kan. Apa yang berkembang di pasar, apa yang berkembang di jalan itu masuk menjadi bahasa mereka. Karena itulah kita lihat juga karena bahasa mereka diambil begitu saja dari apa yang ada di pasaran, ketika mereka memaki atau menghina menggunakan narasi-narasi rasis yang Malaysiawi, menggunakan bahasa mereka, itu pas gitu ya, itu memang sepertinya cocok sekali, seperti ikan dengan air gitu, memang pasangannya gitu, memang pasangannya. Nah, alasan kedua itu karena dulu bagaimana kita melihat masyarakat kita sekarang, generasi kita sekarang untuk melihat peradaban di masa lalu. Kita melakukan penggalian, ekskavasi, gitu kan. Dari situ kita lihat peninggalan-peninggalan budaya di masa lalu. Dari situ kita tahu setinggi apa sudah tinggi peradaban nenek moyang kita di masa lalu.
Di masa depan apakah begitu? Saya pikir tidak. Di masa depan bagaimana nanti ahli sejarawan, arkeolog masa depan untuk menggali peradaban zaman sekarang? Saya yakin itu nantinya melalui jejak digital. Melalui jejak digital ya. Karena jejak digital ini sekarang mungkin terlalu besar masih penyimpanannya untuk YouTube seperti ini. Ya, tapi kita bandingkan zaman dulu bagaimana komputer dari satu kamar, besar kamar ini untuk satu komputer, datanya kabelnya masih besar, kemudian ada muncul teknologi chip. Dan saya masih ingat, laptop pertama saya beli itu tahun 2001, harganya $2.000. Dan itu, ya harddisknya itu kapasitasnya 2 giga. 2 giga. Yang sekarang ini itu bahkan USB pun sudah lebih besar dari itu ya, jauh lebih besar di situ kapasitasnya. Jadi begitulah peningkatannya. Ini pun begitu nanti, ini bisa jadi tersimpan dengan AI sepanjang lalu. Dan bayangkan nanti suatu saat, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, anak cucu kita menggali gitu ya, riset, bagaimana sih zaman dulu itu bahasa Malaysia, bahasa di Indonesia. Bagaimana mereka berdebat nenek moyang antara orang Indonesia dan orang Malaysia. Kalau kebetulan mereka masuk nanti ke channel saya ini dilihat, ya, mereka akan menilai bagaimana komentar-komentar dari nenek moyang bahasa Indonesia. Bayangkan kalau kita terus mempertahankan komentar-komentar yang seperti ini, perlu argumentatif, ya, dengan data dan fakta disampaikan dengan membantah apa yang disampaikan oleh tetangga kita di Malaysia yang mengaku-ngaku saudara serumpun dengan kita, sementara kita sendiri nggak merasa, gitu. Terlihat nanti, biarpun sekarang mereka mengaku mereka itu yang tinggi lebih daripada kita, mereka lebih beradab, tapi nanti bayangkan betapa bangganya anak-anak cucu kita melihat, ya beginilah dulu nenek moyang kami, beginilah dulu kakek nenek kami orang Indonesia berkomentar ketika berdebat melawan orang-orang dari negara tetangga. Sementara nanti bayangkan anak cucu kita berdebat dengan anak cucunya mereka, ya. Kemudian melihat dari sini, dan apa yang dilihat oleh anak cucu mereka seperti apa kakek-kakeknya, ya seperti itu. Al-Zaitun lah, IQ Gorilla lah, kemudian Indok, apa segala macam yang cocok, yang memang sudah pas sekali kalimat-kalimat itu pas, klop dengan bahasa mereka gitu ya, cocok. Jadi itu nanti yang terjadi. Ya, kalau kita seperti pendiri bangsa kita ini, kita selalu berpikir ke depan, ya, jauh ke depan seperti itu. Bagaimana kalau nanti? Kalau mereka ya nggak usah diurus, karena mereka memang terbukti bangsa yang tidak pernah berpikir jauh ke depan. Terbukti dari bagaimana mereka memilih bangsanya, yang memilih okulasi, membiarkan ini Inggris, atau mereka membangun negaranya, ekonomi dulu, baru kemudian tanpa menyiapkan fondasi bagaimana berbangsa. Akhirnya sekarang kita lihat, itu seperti membangun rumah, atap dan tiang dulu tanpa memikirkan fondasinya. Sekarang kelabakan mereka, gitu. Ya kan, kelabakan mereka akhirnya mau mengaku-ngaku apa yang sudah hasil kerja kita sebagai fondasi mereka, sebagai fondasi budaya mereka karena sudah hampir runtuh. Jadi, begitu dulu dari saya, karena saya banyak sekali membaca ini, untuk kali ini, karena kita sudah berkumpul di sini, saya melihat semangat yang begitu besar dari saudara-saudara sebangsa dari Indonesia. Alangkah baiknya kita bersilaturahmi. Saya mengundang saudara-saudara sebangsa, setumpah darah saya, untuk berkumpul di sini, di channel ini, pukul 21.00 atau 9 malam waktu Indonesia Barat. Ya, kita berdiskusi di sini, kita sampaikan apa unek-unek kita, apa yang ingin kita sampaikan di sini. Jadi termasuk komentar-komentar yang tidak sempat saya balas, silahkan nanti dikomentari di siaran langsung saya di YouTube ini. Di situ kita berdiskusi, di situ kita saling berbagi ya. Dan juga untuk materi konten saya yang ada di Malaysia sana, mungkin ya pertanyaan-pertanyaan kalian yang tidak saya jawab. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kalian yang merasa tidak saya jawab di sana, dan Anda berpikir itu karena saya ingin sengaja menyimpannya, karena cuma ingin bersilat lidah, tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan susah. Dan kalau ada yang di antara kalian orang Malaysia yang kira-kira agak mampu lah berdebat ya, yang bukan hanya cuma bisa ngomong ya seperti itu tadi, ya menghujat dengan
menjemput kata-kata hinaan seperti itu, silahkan bergabung di sini dan saya akan layani apapun pertanyaan Anda, sejauh apapun Anda ingin mendebat saya layani di sini pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Kalau kalian di Malaysia itu pukul 22 atau jam 10 malam, ya. Oke, silahkan. Saya tunggu di sini, di channel ini. Demikian dulu dari saya kali ini. Ini saya juga belum ganti baju, saya mandi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.